the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jusmar Tampu Bolon. Saya seorang pendeta ya, tapi lebih tepatnya saya lebih sering mengatakan saya adalah hamba Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala baru jalan 2 tahun 6 bulan menjadi seorang gembala oleh kemurahan Tuhan di Kota Batam dari gereja Tabernakel Rehoboth di Kota Batam. Jadi sebelum 2 tahun setengah ini saya sebagai apa? Saya sebagai seorang hamba Tuhan dalam pelayanan sebagai penginjil selama 26 tahun di Batam, tentunya di Batam, tapi saya sudah mengenal hambanya Pak Pendeta Surbakti kurang lebih kalau tidak salah awal tahun 2000 lah, 2001 atau 2002 saya mengenal Pak Pendeta Surbakti di Singapura. Waktu itu saya sebagai seorang penginjil sering ke Singapura karena kami base camp kami sebagai penginjil, saya bersama American Missionary, marinir Amerika yang mengundurkan diri pensiun muda, lalu dia menjadi misionaris. Lalu oleh kemurahan Tuhan berkenalan dengan saya, dia minta, dan saya tahu itu adalah ajakan Tuhan untuk saya bergabung dengan dia. Dulu saya bergabung dengan gereja mewah, gereja kaya di Malaysia. Saya diminta untuk menjadi salah satu staf penginjilan di Malaysia, tepatnya di Malaka. Lalu saya memikirkan saya terlalu nyaman di situ dengan gaji ribuan ringgit tiap bulan, tetapi saya rohnya dibatasi, tidak boleh ke sana menginjil, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana. Akhirnya saya menyadari ini tidak nyaman, walaupun secara uang nyaman, hidup enak, fasilitas hebat, lengkap. Tapi saya bersama dengan American Missionary ini, begitu diajak, apakah kamu mau bersama dengan saya untuk bisa lebih freedom, bebas menginjil. Kita akan berangkat ke pelosok-pelosok pedalaman Malaysia, juga ke daerah konflik wilayah perang Thailand Selatan. Lalu ketika diajak itu, wah, malam itu saya ingin segera cepat permisi keluar dari gereja Malaysia itu. Tetapi besoknya saya baru bisa minta izin, karena saya bilang saya lebih bagus kemari. Lalu gereja Malaysia itu sebenarnya berat untuk membiarkan saya, tetapi akhirnya saya direlakan. Lalu jalanlah hampir kurang lebih 10 ke 12 tahun, kalau tidak salah perjalanan saya bersama American Missionary ini. Kami pelayanan di pedalaman-pedalaman, tapi izin tinggalnya bukan sebagai misionaris, tapi sebagai turis. Hanya bisa sebulan masuk ke Malaysia, sebulan 29 hari harus keluar ke Thailand atau ke Singapura. Seperti itulah dalam durasi di atas 10 tahun saya keluar masuk di Singapura, baliknya kadang ke Thailand, kadang balik ke Singapura, kadang balik ke Batam, seperti itu. Waktu itu saya masih single, masih lajang, jadi saya bisa bebas. Jadi dalam penjangkauan jiwa ke berbagai keadaan orang di Malaysia, itulah saya lakukan sebelum saya menjadi seorang gembala baru jalan 2 tahun setengah. Bapak Ibu, jadi dulunya saya adalah seorang penginjil bersama dengan American Missionary, dan saya dulu sempat sudah kenal dengan Pak Pendeta Surbakti hampir 20
atau 24 tahun saya mengenal hambanya. Jadi seperti itulah perkenalan singkat saya. Jadi istri saya Boru Tarihoran, Borbor, anak saya sudah 3, paling besar Syakangan, kelas 3 SMA, nomor 2 kelas 3 SMP, paling kecil Syapudan kelas 5 SD. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akan lanjut kepada pemberitaan firman Tuhan. Nanti mungkin kita bisa bincang sedikit kalau ada sisa waktu daripada persekutuan kita pagi hari ini. Saya akan masuk kepada tema firman Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Surbakti, menjadi tema yang harus kita lihat pagi ini. Temanya adalah hidup yang berdampak baik. Seperti itu benar ya Pak Pendeta Surbakti? Itu tema yang diberikan oleh Bapak Pendeta Surbakti. Betul Pak ya? Ya, betul Pak. Oke. Ya, saya takut nanti saya salah mengarang pula seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Hidup yang berdampak baik. Jadi saya tidak ahli, tidak begitu mahir soal how to manage firman Tuhan dalam sistem teologis, ya, teologis. Tapi saya diajari oleh guru saya, seperti kitab 1 Petrus mengatakan, menyampaikan firman tidak boleh diterangkan oleh kehendak manusia, tapi harus yang terutama adalah menerangkan firman Allah, harus dorongan oleh Roh Kudus, berbicara atas nama Allah. Allah itu adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu, sesederhana itulah konsep dalam pelayanan saya dalam pemberitaan firman, baik secara pribadi, baik secara kelompok, atau dalam persekutuan-persekutuan atas nama firman Allah. Kita masuk kepada tema ini yang mengatakan hidup yang berdampak baik. Tentu ini merupakan kerinduan kita secara pribadi dan kerinduan kita juga kepada keluarga kita, terutama orang yang sudah menjadi orang tua, supaya anak-anak kita juga berdampak baik. Biarlah dimulai dari diri kita dulu. Sekarang yang menjadi pergumulan setiap seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, bagaimana hidup menjadi berdampak yang baik, harus tahu dari firman Allah. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10, saya pikir kita perlu baca sama-sama, ayo memperhatikan. Tapi sebelumnya Pak Surbakti, saya harus, karena kan baru pertama kali nih untuk dalam seri firman Tuhan, saya berapa menit ini Pak? Mohon maaf Pak. Ya. 20 menit atau 30 menit Pak? Izin Pak, saya supaya... 25 minutes. 25. Waduh, saya terlalu banyak yang tadi kesaksian. Oke, saya akan belajar. Apa? Ya, I give you 25 minutes. Oke. Continue. If more than that, please give me notice, ya, or how, ya, because to control had to be advised. Okay, from Roma 3:10 kita tahu bersama, saya bacakan ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun, ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi bagaimana hidup mau menjadi berdampak yang baik, sementara Alkitab sudah menjelaskan bahwa manusia hidup sudah tidak ada satupun yang berkenan kepada Allah. Dan saya pikir ini adalah konsep dasar yang semua kita tahu, para hamba Tuhan sudah tahu, bahwa untuk menjadi dampak yang baik, harus masuk terlebih dahulu dalam proses hidup dibaharui oleh Tuhan. Ya. Karena kalau secara pribadi hidup tidak dibaharui oleh Tuhan, ya dampaknya sangat minus, bahkan minus less, ya. Kalau belum dipulihkan Tuhan tidak bisa. Tentu hidup manusia yang berdosa, Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa. Seperti itu. Lalu kita tahu oleh karena kasih karunia Allah, hidup manusia mendapatkan jalan kesempatan untuk bisa dipulihkan Tuhan dan bisa berhubungan kembali dengan Allah. Nah, ini terlebih dahulu harus menjadi pondasi, menjadi dasar bagi gereja Tuhan. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya untuk bisa menjadi dampak yang baik, manusia itu pertama dulu yang harus mendapatkan pelayanan kasih karunia dari Tuhan, supaya mendapatkan
dampak yang baik oleh karena Tuhan yang pakai. Nah, jadi kadang-kadang di akhir zaman ini manusia ada coba mau pakai dengan caranya sendiri untuk cari nama, untuk cari supaya seperti zaman sekarang ingin viral gitu ya. Tapi kalau hidup tidak dipulihkan Tuhan, tidak bisa menjadi dampak yang baik, yang indah seturut dengan maunya Tuhan. Lalu hidup ini harus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan kita tahu bahwa, aduh saya sebentar ini kok ada di layar komputer saya, restart to install the latest Windows updates. Apa ini maksudnya? Mohon maaf, saya takut kadang-kadang di laptopnya kan kadang. Pak. Lanjut aja. Sepanjang masih bisa. Oke, siap. Ya. Oke. Hidup mendapatkan kasih karunia, keselamatan itu kita sudah tahu dalam kitab Efesus pasal 2 harus hidup menerima kasih karunia dari Tuhan itulah mau mengaku dosa ya. Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Simbol salib kita tahu bersama-sama harus beres kepada Tuhan seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mau mengaku dosa maka aku akan mengampuni engkau dalam segala kejahatanmu, latar belakangmu dan sebagainya. Bersama dengan ini juga membereskan supaya hidup ini bisa menjadi dampak yang baik, harus membereskan kepada sesama. Kepada sesama, kalau kita sebagai seorang suami mengaku dosa kepada istri, mengaku dosa kepada mertua, kepada siapa saja, ini harus tuntas ya. Ada sedikit pembelajaran bahwa domba yang berkenan kepada Tuhan itu harus domba yang benar-benar mengaku segala sesuatu. Dalam pelajaran perjanjian lama, pemberesan dosa ini, karena kalau dosa tidak beres secara tuntas, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi harus tuntas terlebih dahulu supaya menjadi hidup bisa berdampak bagi kalau seorang suami seperti saya akan menjadi kesegaran yang luar biasa. Istri bisa merasakan bahwa pengakuan dosa suamiku, aku sangat menerima suamiku yang dulu jahat sekarang menjadi baik. Tentu ada pembelajaran sedikit. Kitab Imamat pasal 1, kita ke kitab Imamat sebentar Bapak Ibu. Kitab Imamat pasal 1 ayat yang ke 5. Saya bacakan demikian. Imamat 1 ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu, menyiramnya kepada sekeliling mesbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu dan di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya, betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi hidup menyenangkan bagi Tuhan itu adalah hidup yang berdampak. Itulah kesimpulan tema yang sudah kita disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebakti kepada saya. Harus beres dulu supaya betul-betul menyenangkan kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Harus beres dulu. Apa yang harus dibereskan? Tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ke-6 tadi kita dikatakan pemotongan domba korban itu, korban penghapusan dosa itu, dikatakan menguliti korban. Korban itu harus dikuliti terlebih dahulu. Apa makna menguliti korban? Kenapa aku ada kulit? Kulit di sini, kita tahu kulit itu adalah anggota tubuh yang bisa merasakan sesuatu. Itu kulit. Seperti itu, merasakan dingin, panas, atau sebagainya. Jadi hidup seorang Kristen yang benar harus mengalami pemberesan terlebih dahulu dari rasa mudah tersinggung. Apalagi, mohon maaf, dari suku saya, Toba ini, saya Toba artinya saya membawa karakter suku saya. Ini harus dibereskan terlebih dahulu. Jangan mudah acit niroha, jangan mudah tersinggung. Ini harus ini. Kalau orang mau dipakai Tuhan menjadi tahan banting,
Seperti kami dikejar-kejar oleh polisi Malaysia, dikejar-kejar oleh orang Melayu di Malaysia. Kalau kami mudah sakit hati, aku udah memberitakan Injil, kau kejar-kejar pula, kurang ajar kamu. Seperti itu, ya saya bisa mundur jadi penginjil. Tapi oleh karena saya tahu darah Yesus menebus saya harus lepas dari sini. Kalau rumah tangga, suami istri mudah sakit hati, gara-gara mungkin suaminya bicara, mama, cuman kau kok makin gemuk kau. Mungkin perkataan suaminya seperti itu kan sesuatu yang positif. Kalau dikatakan kok makin gemuk, ya kita ayolah makan sayur atau olahraga. Jangan istri langsung kayak gitu kau ya, kayak gitu kau ya. Dulu kau cintakan sama aku, kau bilang akulah bulanmu, akulah bintangmu. Sekarang kau ejek-ejek aku ya. Ini mudah tersinggung. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Mudah tersinggung. Ini kulitnya belum beres. Kulitnya belum beres. Jadi orang ikut Tuhan harus beres di sini, harus tuntas. Saya hanya memberikan contoh-contoh sederhana supaya kulitnya harus dicek, harus kulit dalam kebenaran yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu pertama. Jadi untuk menjadi berdampak hidup yang benar, diri kita dulu yang harus beres di hadapan Tuhan. Ya. Lanjut masuk kepada saya ini kejar-kejaran dengan waktu. Karena mohon izin maaf kalau saya di tempat saya ibadah, walaupun jemaat kami sedikit, khotbahnya paling sedikit 1 jam 10 menit. Itu paling sedikit. Seperti itu. Ini 25 menit, 30 menit saya harus kejar-kejaran. Izin maaf. Mungkin besok-besok ke depan boleh 40 menit Pak Pendeta Surbakti. Sehingga kita kaya akan padang rumput yang hijau. Yaitu firman yang melimpah. Sedemikian. Lanjut kita kepada pelajaran berikutnya. Yang harus dipotong tadi kulit. Baru kedua. Ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Jadi perut itu berbicara lambung. Lambung itu harus dibasuh dengan air, seluruhnya itu harus dibakar oleh imam. Jadi lambung itu berbicara kehidupan yang menerima berkat Tuhan atau sumber income itu harus dicuci. Tentu dalam kitab Efesus dikatakan firman ini adalah bagaikan air surgawi menyucikan. Jadi lambung itu artinya sumber income harus betul-betul pasti, harus bersih. Jangan ada nilai-nilai korupsi, koruptor. Ya mungkin kita tidak ada, tapi ayo kita menjadi saksi kepada orang lain. Kita harus kasih tahu kepada yang lain bahwa domba itu lambungnya, isi perutnya harus bersih. Yang masuk berkat Tuhan, amin. Jangan berkat dari main judi, tentu tidak ada lagi, atau berkat dari mana-mana. Ayo, semuanya hasil damai dan tenang, ya. Supaya tadi dikatakan baunya menyenangkan Tuhan, begitu. Baunya menyenangkan Tuhan, kan gitu. Kalau kita tahu ada tetangga kita kaya, semakin kaya, tapi kita nggak tahu income-nya dari mana, kan? Banyak orang bilang, hasil dari korupsi deh, dan toh amat tahun, nggak betul ini apa impal ini, macam mana ini turang ini. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia baunya kurang enak sama tetangga. Tapi kalau kita hasil karena kerja keras, mantap bapak itu kerja, pantas dia dapat becak, dapat ojek, dapat apa, karena dia itu sumber income-nya beres, itu kerjanya rajin. Ibu itu lagi apalagi Nande itu, rajin kali dia buat kue onde-onde, dijual mie goma, dijual, kerjanya benar, lambungnya benar. Itu menyenangkan tetangga, menyenangkan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Lalu dikatakan betisnya juga harus dibasuh. Betis itu berbicara langkah kehidupan manusia, betisnya harus kuat. Jadi betis itu harus juga dibersihkan. Betis itu langkah hidup. Seringkali kita kan melangkah kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini. Betisnya masih terlalu banyak beraktivitas untuk urusan dunia. Aku mau kerja, mama mau kerja ya, nanti bereskan rumah. Mama mau kerja pagi, mulai jam 6 ini mau berangkat. Berdoa pun aku tak sempat, aku mau kerja, nanti pulang jam 6 sore. Betisnya terlalu banyak beraktivitas untuk mencari rupiah atau dolar atau apa, tapi aktivitas kaki tidak banyak di bawah kaki Tuhan. Ini harus kita pikirkan, karena dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dikatakan kalau hidup ini hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, dikatakan adalah artinya hidup dalam Kristus, kenal Tuhan. Tapi untuk sukses dunia, saya pikir ini perlu kita baca. Ayo, mari Bapak Ibu, ya. Sebagai langkah-langkah domba yang benar, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 kalau tidak salah. 1 Korintus, sebentar saya cek ayatnya. 1 Korintus pasal
Ya, Pak. adalah orang paling malang, dikatakan paling malang. 1 Korintus 15 ayat 19, betul, iya, dapat. 1 Korintus 15 ayat 19 saya bacakan demikian. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu, saya membaca ayat ini sejak tahun 1995, saya sekolah kitab bulan Agustus tahun 1995, 29 tahun yang lalu. Ketika saya baca ayat ini, saya nggak langsung nangkep apa ini maksud ayat ini. Hidup dalam Kristus, menaruh pengharapan pada Kristus, tapi orang malang, paling malang. Loh, kan sudah benar berharap kepada Kristus. Ternyata makna ayatnya adalah bahwa ketika hidup berpengharapan kepada Tuhan, tapi untuk urusan hidup saja, yaitulah urusan makan, minum. Oh, Yesus berkati kami, berkati mobil kami, berkati rumah kami, berkati semua uang kami, sekolah anakku, biar bisa masuk UI, seperti anak Pak Surbakti. Tuhan tolonglah, biar sukses nanti dia bekerja. Pokoknya, mengikut Kristus itu tidak punya persiapan bagaimana supaya diangkat Tuhan nanti ke sorga. Betul-betul harus tahu pasti dari firman Allah ini, bagaimana aku betul-betul bisa mulus ke sorga, apa yang harus kupersiapkan. Tidak memikirkan ini, hanya memikirkan sekuler dunia saja. Bagaimana aku terjadi mengalami hagabayon, hamoraon, hasangapon. Bagaimana supaya aku, pokoknya aku di kota ini harus menjadi terkenal dari apa yang kumiliki, dari fasilitas apa yang kumiliki. Yesus Kristus berkati aku, berkati aku. Tidak salah, tapi kalau hanya itu saja, kita mengatakan kita orang malang dari segala orang yang malang. Jadi saya ngomong pernah sama orang lumayan berduit di Batam ini, kok terlalu apa sekali Pak, Tuhan mencampuri hidup kita. Oh iya, kalau kamu mau menyenangkan Tuhan, betisnya harus betis yang disucikan oleh Tuhan. Langkah, karena orang kalau tidak ada betis, susah jalan. Aku nggak bisa jalan, aku kenapa? Betisku sakit. Artinya secara rohani, betis kita itu harus, langkah-langkah kita itu adalah langkah menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu ada satu lagu yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Ada orang jago kali nyanyi itu, tapi prakteknya dilihat Tuhan. Kawan ini pandai kali nyanyi aja, tapi prakteknya kurang. Pagi dia cari dolar, cari rupiah, terus nanti siang ke sana, ke sini, ke sana. Baru udah sore, mau malam, pergi lagi ke sana mencari rupiah, ke sana. Sampai udah mau jam 10, mau ke sana. Habis waktunya, langkahnya hanya untuk urusan dunia. Ini Tuhan ingin supaya kita mengalami keadilan. Apa arti keadilan? Tuhan suka kebenaran, keadilan dari setiap umatnya. Adil itu artinya ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk tidur. 24 jam satu hari. Tuhan ingin supaya kita adil. Apa itu? Tidur kita 8 jam. Kerja 8 jam. 8 tambah 8, 16. Sisa 8 lagi. 8 lagi kita pakai ngapain? Nge-game lah. Aduh, ini drama Korea. Enak kali ini. Wah, ini ada ibadah. Kalian lah dulu ibadah. Apa kali, paten kali ini. Aduh, ada siaran bola langsung. Lagi main Malaysia sama. Ya, jungkir balik nih. Waduh. Aktivitas 24 jam dipakai tidak untuk menyenangkan Tuhan. Jadi perhatikan, langkah-langkah betis ini harus beres terlebih dahulu. Saya masih 2% persiapan saya yang masih baru saya sampaikan, padahal sudah mau 20 menit. Saya akan masuk terus, saya kasih kejaran. Solusi, lalu hidup ini dikatakan bisa berbahagia, Mazmur 32. Saya baca dengan cepat-cepat. Mazmur 32. Karena ini pondasi, kalau pondasinya kuat, mantap kali ikut Tuhan ini, enak kali, nikmat kali. Kalau beres, paling pondasi, bagaimana domba yang menyenangkan Tuhan. Beres ngaku kepada Tuhan, beres ngaku kepada sesama. Enak kali. Makanya Pak Surbakti nggak pernah mundur dari melayani Tuhan, karena terlalu bahagia bersama Tuhan ini. Mazmur 32 ayat 1 saya mulai baca. Mazmur 32 ayat 1 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku, dan dengan berat sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ayat 1 tadi sudah dikatakan, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang beres tuntas. Tidak sebagian-sebagian. Tidak sebagian-sebagian. Saya tahu banyak orang Kristen, mohon izin maaf sebagai penginjil,
26 tahun saya penginjil, 2 tahun setengah sebagai gembala. Saya temukan banyak orang kurang bahagia. Uang sudah ada, fasilitas hidup sudah ada. Saya tanya, kenapa marsak terus kau amang? Saya bilang, baso to uwering ngulukon songona acik tu sudi sakit semua katanya, sakit. Saya bilang, saya bacakan ayat ini. Harus ngaku beres kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau ada masa lampau yang tidak beres, ayo akui. Maila mengaku kepada Hang Najolo Haletu. Dan saya tahu tu mana. Aku dulu pernah berjanji mau menikah sama dia. Tapi ya ada lagi yang lebih cantik. Jadi aku tinggalkanlah dia. Udah minta maaf sama dia. Belum malu aku. Ayo bereskan ini supaya berbahagia amang. Ayo jumpai, cari Facebooknya, cari apa semua. Nombor tulang bilang, aku nggak jadi kawin sama kau karena ya macam manalah aku minta ampun. Kalau ada perkataan minta ampun, maka darah Yesus membereskan kau dan kau akan masih merasakan bahagia seperti itu. Saya sampaikan kepada Bapak itu bilang, doakanlah aku amang. Saya doakan. Jadi ayo berbahagia itu karena pemberesan yang tuntas. Lalu ketika kita sudah beres tuntas, itulah hidup yang dibenarkan. Jadi diampuni, hasil pengampunan itu adalah pembenaran. Lanjut, saya cepat-cepat. Jadi jangan Kristen kumat-kumatan bertobatnya ya. Kalau kumat-kumatan ya memang itu yang tadi masih mau kembali lagi. Dulu aku bertobat, sekarang ya cemanalah, itu nggak tuntas ya. Jadi harus lanjut bertobat benar. Bertobat itu menghasilkan kebenaran. Kebenaran itu adalah hasil daripada perjalanan proses pertobatan yang benar ya. Maksudnya bertobat dari mana? Harus ada tanda kematian. Betul-betul mati. Mati dari mana? Kolose 3 ayat 5 ya. Ayo, Kolose 3 ayat 5. Supaya yang saya sampaikan tidak hanya kesaksian diri saya, tapi harus kesaksian Tuhan. Kalau kesaksian Tuhan yang disampaikan, itu yang memberikan kepuasan bagi kita. Karena perkataan Tuhan. Harus mati betul-betul, Kolose 3 ayat 5. Tanda-tanda orang bisa bahagia itu harus beres terlebih dahulu dirinya dengan Tuhan. Ayat 5, Kolose 3 ayat 5 demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi domba itu harus betul-betul menyenangkan Tuhan, harus beres dulu, mati terhadap yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor. Kemarin saya ada bawa seorang teman hamba Tuhan ikut conference bulan lalu di Singapura. Saya nggak tahu karena baru kenal sama dia. Saya tahu dia hamba Tuhan. Tapi saya lihat begitu mudah, cakap yang tidak baik, yang tidak benar. Saya bilang, kok berani Pak ngomong orang nama-nama hewan dicampur. Ya cemana tingkah lakunya seperti itu, tapi tidak boleh dimaki-maki lah. Saya bilang, kita hamba Tuhan harus mati itu terhadap perkataan-perkataan yang kotor. Itu hamba Tuhan yang berkenan Pak, kalau Bapak mau berkenan. Tapi kalau Bapak tidak berkenan, izin mohon maaf, ya silakan Pak. Saya sebagai teman, kalau saya tidak menegur Bapak, mengingatkan Bapak, nyawa Bapak dituntut Tuhan kepada saya. Jadi saya kepada teman tersebut, ya mungkin satu kampung dengan teman kita hamba Tuhan Bapak Pendeta Subakti, beliau dari Medan, tapi semoga dia bisa ke depan menjadi saksi yang hebat, ke depan ya. Saya menegur, saya terkejut kalau pendeta berani cakap-cakap kotor kan mengerikan sekali kan. Jemaat Tuhan aja kalau ngomong kotor kita menggigil mendengarnya, apalagi kalau ada hamba Tuhan kok berani cakap kotor begitu. Jadi mati dalam Tuhan artinya domba yang dibereskan oleh Tuhan mengalami tanda-tanda kematian tadi ya. Saya nggak bisa sempat jelaskan karena dari sisi waktu. Lalu dikatakan hidup anak Tuhan itu harus hidup yang benar. Harus hidup yang benar, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka kalau sudah matinya benar, pertobatannya benar, matinya benar, akan terjadi kebangkitan. Kebangkitan itulah tadi hidup yang berjadi dampak. Jadi nggak usah dicari-cari dengan cara, aku udah orang yang berubah. Nggak perlu. Kalau matinya beres dengan Tuhan, automatically suami akan lihat, kok istriku kok jadi lain ya, kok lain sekali ya, senyumnya kok jadi agak segar, apa yang terjadi nih, kenapa? Dia nggak tahu istrinya sedang mengalami hubungan dengan Tuhan yang begitu tuntas. Itu akan mengalami senyumnya anak Tuhan tuh keren, nggak munafik, nggak dibuat-buat. Saya kurang bisa
ada orang senyum, hehehe, tapi hatinya nggak beres. Aku kalau nggak beres, muka aku langsung nampak. Kalau ada sesuatu begitu, ayo. Setiap hari kita harus dibasuh oleh darah Yesus yang membuat kita bisa tegar. Ketawa kita nggak dibuat-buat. Buka kacamata lalu sama orang, tapi hatinya munafik, benci sama si anu, iri hati sama si anu, gara-gara pakai apa motor baru tetangganya. Dan selamat pagi Bu. Iya, munafik itu namanya. Ayo kita menjadi anak Tuhan yang beres, anak Tuhan yang betul-betul hasil perubahan karena Kristus ya. Jadi matinya dulu harus beres. Kalau matinya beres, bangkitnya beres. Tuhan Yesus dalam proses kematian, begitu dia cepat mati, bangkitnya cepat. Banyak anak Tuhan tidak mau diproses dalam kematian. Lambat mau mengaku, lambat Tuhan. Ubahkan aku Tuhan. Kenapa nggak mau cepat-cepat begitu ya? Kenapa lambat-lambat? Tuhan, cemana lah aku mau mengaku dosa sama dia Tuhan. Cemana lah, kayak mana lah. Nggak sanggup awak Tuhan. Nggak sanggup awak, nggak sanggup. Cemana? Ulah kembage, kata temannya, ulah kembage apa seli turang. Aduh, ayo nyerah aja. Yesus sumber pengampunan dosa kepada kita. Dia sediakan banyak kuasa untuk mengampuni kita sampai seakar-akarnya. Saya bilang sama teman-teman saya dulu, sebagai hamba Tuhan, saya adalah hidup yang tidak beres dulunya. Saya adalah hidup yang tidak beres, dan sekarang ini saya ada karena kemurahan Tuhan. Saya lanjut ya, supaya saya tuntas, supaya saya juga nanti supaya saya juga merasa lengkap semua. Saya tuntaskan sebentar Pak Subati, izin. Saya tahu Pak Subati sudah ingin menegur saya, mengingatkan saya sampaikan sekali lagi bahwa hidup berdampak itu akan berdampak secara pribadi terdekat. Kalau seorang suami, dampak perubahan ikut Kristus itu kepada nikah ya, rumah tangga ya. Itulah tadi konsepnya, harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Jangan kita bersaksi Kristus hebat, tapi di dalam rumah tangga kita, kalau seperti saya, istri saya bilang, kau jago khotbahnya kau di luar, di rumah belum kami rasakan segala khotbahmu, masih keluar pembuktiannya, belum kami rasakan di sini. Wah, tepat istri saya ngomong kayak gitu. Aduh Tuhan, ini gawat ini. Aku pikir, waduh gimana nih gitu kan. Jadi harus dirasakan dulu dalam rumah tanggaku, oleh istriku, oleh anakku begitu. Kalau kita beres kan begitu kan. Jangan beres khotbah, jago kali memang bapak ini di luar, mantap kali dia, kadang-kadang berbahasa Inggris dia, kadang berbahasa Jerman dia. Tapi di rumah, saya belum jelas kita rasakan ya. Kata istri saya, kata anak saya harus nangis saya. Masih belum beres saya di Yerusalem. Belum beres di Yerusalem. Ke Samaria, ke Yudea, ke Guntur, ke India, ke kemana-mana. Tapi di dalam belum dirasakan di Yerusalem. Itu saya harus koreksi diri saya. Supaya saya harus mantap, harus bisa ngomong anakku dan bapak dan istriku. Betul Pak ya. Tuhan tolonglah Bapak ya melayani dimanapun Bapak berada. Bapak betul-betul kami doakan selalu. Ada satu naluri istri saya ingin mendoakan saya dengan tulus, karena dia sudah rasakan kebaikan, keubahan di dalam hidup rumah tangga kami. Harus seperti itu. Nanti kapan-kapan saya undang istri saya bersaksi Pak Surbakti, kalau saya dikasih kesempatan di hari-hari berikutnya. Apakah ini pandai ngomong aja nih Pak Jusmar ini? Seperti itu maksud saya Pak Surbakti. Nanti kita setting waktu masuk ke Pak Surbakti. Saya tuntas ya Pak Surbakti, saya tuntas ya. Begitu, karena saya biasanya paling sedikit 1 jam 10 menit. Jadi dengan 20 menit bagaimana ya, kejar-kejaran saya. Mohon maaf saya kalau ngomong agak cepat-cepat, bukan saya mau cepat-cepat. Biasanya saya ngomong agak santai sih bisa. Cuma karena waktunya saya harus memaparkan bahwa Tuhan punya tujuan bahwa kita dipulihkan. Jangan mau dipakai Tuhan mau cepat, tapi pemulihannya harus beres dulu, harus tuntas dulu, harus kuat dia, berakar. Karena hamba Tuhan, anak Tuhan itu mau digoyang setan, mau digoyang dunia. Kalau akarnya nggak kuat ke dalam, pondasinya tidak kuat, digoyang. Oleh cewek cantik lah, oleh harta dunia, digoyang. Kalau akarnya nggak kuat, KO. Makanya anak Tuhan banyak sekali KO. Dulu hebat kali dia, diundang dulu dalam Power of Love, keren kali dia, paten kali. Dulu, sekarang udah menlep dia, udah KO dia, kena serang kena dari setan katanya. Kenapa? Karena nggak beres, nggak tuntas pelajaran dasar mengikut Tuhan, nggak beres seperti itu. Kita harus beres di situ supaya berdampak. Artinya berdampak, dipakai Tuhan di PT kita, dipakai Tuhan di mana saja, di terminal di Batam tidak ada terminal.
Ya, dipakai Tuhan di busway, dipakai Tuhan di mana saja lah, bisa dipakai Tuhan yang berdampak tadi tema yang dikasih Pak Pendeta Surbakti ya seperti itu. Lalu akan saya selesaikan ini bahwa hidup benar, hidup yang berubah menjadi harga mati bagi kita agar Tuhan ada di tengah-tengah kita karena Dia adalah hidup benar itu. Karis katakan akulah jalan kebenaran. I am the way. Akulah jalan. I'm the way of the righteousness. Jalan kebenaran. Jadi ayo meneladani Tuhan kan 1 Petrus pasal 2 katakan ikutilah jejak Tuhan. Jejak Tuhan itu jalan benar, hidup benar ya. Hidup benar. Kalau hidup kita benar, itulah tadi hidup yang jujur kepada Tuhan. Hidup benar itu hidup jujur. Ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hidup benar dalam nikah pribadi, hidup di dalam pekerjaan benar, semua benar. Termasuk benar itu harus mulai dari perkara-perkara kecil. Banyak kali kita nggak beres di perkara kecil. Izin mohon maaf. Beres benar itu seperti saya. Dulu sempat saya kurang benar. Naik motor tidak pakai SIM. Tidak pakai SIM, lalu datang polisi mengingatkan saya. Pak, permisi waktu ada razia. Mana tunjukkan SIM Pak, STNK sama SIM. Aku ini hamba Tuhan, aku pendeta, aku mendoakan orang sana. Ada orang mau mati, kau halang-halangi, kalau mati dia, nyawa kau dituntut. Datang polisinya. Oh iya Pak Pendeta, ya Pak Pendeta. Pergi saya. Ini udah lama ceritanya waktu saya belum menikah. Dalam hatiku, mohon maaf aku ya, aku bohongi dia. Tapi akhirnya berjalan waktu, aku kurang benar. Memang aku ingin melayani, tapi hanya menutupi tidak punya SIM. Perkara kecil. SIM itu SIM sepeda motor kurang lebih kalau nggak salah 110.000 atau 100, itu SIM C. Artinya hidup benar itu, ayo yang kecil-kecil beres. KTP kita kan dulu saya kan lajang. Ada kawan saya, mana KTP-mu? Atau itu dia apa sama Pak RT. Loh, udah menikah? Udah. Ini kenapa lajang? Nanti dimanfaatkan untuk apa? Untuk kasih tahu sama orang ini aku lajang. Bisa jadi dimanfaatkan kepada yang nggak benar. Jadi harus jelas. Kalau kita sudah kawin. Kalau kita masih izin ya, kalau sudah duda, nggak tahu siapa KTP ada duda. Harus jelas duda atau janda. Jangan malu-malu. Perkara kecil harus benar. Kalau udah menikah begitu. Itu perkara-perkara kecil maksud saya. Ini harus beres. Karena kalau perkara kecil bisa beres, maka perkara besar kita akan bisa beres. Kenapa? Udah risih kita. Aduh, ada yang nggak benar. Risih. Ayo, Tuhan katakan kalau setiap perkara kecil, maka akan bisa setiap perkara besar. Jadi benar itu mulai harus perkara kecil, harus beres. Seperti itu. Kalau ibu-ibu masak, tentu enak itu bukan harus karena nanti suaminya bilang, kenapa kurang enak ini masak? Itulah kau, karena uang sedikit kau kasih belanja. Entah kemana-mana kau bikin uang itu. Kau mau minta makan enak, tapi uang sedikit kau kasih. Masakan enak itu bukan karena materialnya, bahannya enak. Tapi karena dengan hati masak, cabenya diulek dengan baik. Jadi benar enak dimakan sama suami. Aduh enak kali ya, padahal cuma kangkung sama ikan benggol. Saya nggak tahu apa kalau di Jakarta ikan dencis Pak, kalau di Medan itu ikan dencis. Begitu. Kalau dimasak dengan hati, dibikin asam Pak. Apapun makanan kulihat cabenya sedikit walaupun sederhana. Kalau dibikin asam, enak kali. Apalagi kalau asamnya dari berstagi, dari kaban jahe, paten kali lah, sedap kali. Kenapa benar? Karena dikerjakan dengan hati yang sukacita. Jadi indah sekali hasilnya. Ayo. Jadi jangan benar itu karena harus mewah, harus uang banyak. Kau kasih uang belanja banyak ya, biar enak kau makan. Suka-suka kau aja kulihat di hidup ini. Wah, berbedai. Maka lainnya digasnya. Wah, kau ngegas ya? Ku gas kau besok. Macam-macam lah. Itu kalau hidup tidak benar. Tuhan mau supaya kita beres, benar, perkara-perkara kecil, semuanya seperti itu. Jadi kita tinggal koreksi, pegang hati kita. Di mana Tuhan? Aku belum benar Tuhan. Jangan aku sudah marjamita, udah kok baku kemana-mana, tapi masih banyak yang belum benar. Istriku merepet terus sama aku Tuhan. Macam mana kami ini Tuhan? Ayo tinggal mengaku sama Tuhan. Mengaku Tuhan ampuni, bereskan aku. Mulai perkara-perkara kecil yang tidak beres. Jadi ayo, mari perkara-perkara kecil beres, maka akan menghasilkan kebenaran. Apa hasil dari proses mau dibenarkan? Ini bagian terakhir, sesi terakhir. Apa hasil untuk jadi kalau kita benar? Apakah ada hasil? Kan tadi mau jadi benar harus beli harus punya SIM, punya ini. Hasilnya dari semua itu adalah Amsal 10 ayat 25. Ayo, Amsal 10 ayat 25. Biar kita bersepakat ikut Tuhan ini. Dope hasil nate. Ada rupanya hasilnya. Amsal 10 ayat 25 saya bacakan demikian. 1, 2, 3, mana nih? Ya.
Bila topan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ya, orang benar menjadi alas yang abadi, artinya alas itu landasan. Alas yang kuat, oh luar biasa. Alas yang kuat mau ke manapun terjadi, kalau alasnya sudah kuat, kuat. Alas itu dibuat Tuhan. Biasanya saudara, Bapak Ibu tahu, landasan. Alas itu kalau ditambah awalan dan akhiran, alas menjadi landasan. Landasan yang kuat, landasan yang kuat. Saudara tahu landasan yang kuat itu di dunia ini sangat dikenakan kepada bandara. Landasannya kuat. Kalau landasannya kuat seperti Soekarno-Hatta, ada apa sekarang ya? Ada 3 apa namanya terminal 3 atau apa? Itu dari Amerika, dari mana datang membawa tamu, membawa berkat karena landasan yang kuat. Kalau kita orang benar beres, mulai perkara-perkara kecil dalam pelayanan beres, dalam sebagai seorang jemaat beres, Tuhan akan mendatangkan dari mana? Dari Guntur Cenai pun akan datang. Kenapa? Ada di daerah Depok, hambanya yang perlu ditolong diberkati. Ayo, diguntur Tuhan, digoyang Tuhan untuk memberikan berkat pemeliharaan. Dari mana? Dari Toba, dari mana? Dari mana-mana Tuhan bisa buka jalan. Karena apa? Dia sumber yang bisa mengadakan keajaiban kalau ada kebenaran. Sekarang ada nggak sinyal kebenaran sih? Ada nggak yang betul-betul beres bertobat? Kalau ada, Tuhan tidak pernah menunda. Tuhan tidak pernah menunda. Malaikat Gabriel, malaikat apa? Kirimkan berkat Tuhan. Itu ada sinyal kebenaran kurasakan. Itu sudah jelas. Tuhan tidak bisa ditipu. Kita yang coba-coba menipu Tuhan dengan hidup lama bertobat tidak beres. Tetapi bagi orang benar dikatakan orang benar adalah alas yang abadi. Secara abadi Tuhan merasakan di mana ada pemberesan perkara-perkara kecil. Ayo, kegiatan sederhana di rumah tangga, lipat kain yang beres. Jangan ada, saya tahu seorang istri, kulipat bajumu, tapi kusembunyikan biar jangan pakai cantik-cantik kau pakaian. Enggak beres, perkara kecil. Lipat kain pun dia masih disembunyikan biar jangan pergi kau ke luar sana pakai pakaian bagus, usipan pakaianmu. Enggak beres ini, perkara kecil pun tidak beres. Macam mana? Ayo, mulai kita sidang jemaat, hamba Tuhan, perkara kecil kita bereskan, maka perkara besar dan menghasilkan apa? Menghasilkan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Orang pun akan berkata, betul itu, tohore bah. Amata itu orang jujur itu. Jadi menjadi dampak yang benar. Saya pikir itu bisa saya sampaikan Pak Pendeta Subakti. Saya nggak tahu, saya mimpin doa atau apa. Pokoknya saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada hambanya. Berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa, Pak? Saya atau siapa? Bapak berdoa dulu, tutup dulu, baru serahkan nanti. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oleh kemurahan-Mu kami bisa ada pagi hari ini naikkan doa permohonan kepada-Mu Tuhan. Tidak ada hamba juga dulu tidak benar. Dulu hidupku hancur berkeping Tuhan. Tapi oleh kemurahan-Mu hamba merasakan kasih kebaikan-Mu. Pelukan kasih sayang-Mu menyucikan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini siapapun kami yang bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau menjangkau, menyentuh hati kami untuk kembali kepada firman-Mu yang adalah kekuatan yang bisa menyucikan kami. Kalau kami disucikan, kami diperbaharui, maka menghasilkan dampak yang baik. Biar dampak yang baik itu dirasakan oleh orang terdekat, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, menantu kami, semuanya. Roh Kudus, Engkau berkuasa bisa memulihkan kami. Engkau hebat, Engkau mampu Tuhan. Keadaan apa saja kalau kami mau berhenti berbuat dosa dan mau menyerahkan hidup kami semua disucikan oleh darah dan Allah, dan kami mau dibenarkan, dibaharui menjadi anak kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kami. Engkau akan membawa kami menjadi dampak yang baik bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pimpinan dan para blok dan seluruh jajarannya. Engkau pakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.